melihat kehandalan power 3 step. Jadi ini sudah saya running sekitar kurang lebih hampir setengah jam untuk melihat runningnya itu apakah power benar-benar handal, apakah memang power benar-benar layak untuk dijual. Jadi sebelum dijual sebuah produk dari saya itu harus melalui riset ketahanan ataupun kehandalan dari produk tersebut ya. Karena tujuan pertama untuk konsumen agar powernya awet, dengan catatan pemakaiannya standar 4 ohm, lalu pemakaian yang lainnya jangan terjadi kesalahan. Intinya semua diuji secara riset atau diteliti lebih dalam, tidak sekedar menjual produk. Bagi saya, jika sekedar menjual atau istilahnya asal jual, asal beriklan yang lebay atau beriklan yang berlebih-lebihan itu bisa saja. Tapi kan tujuan saya menjual sebuah produk yang bagus itu menjadi kebanggaan tersendiri atau kepuasan tersendiri. Karena tujuan utama saya itu supaya pelanggan saya itu mempunyai barang yang bagus, mumpuni, memenuhi syarat, dibuat tidak secara asal-asalan, jadi semua ada perhitungannya masing-masing. Jadi jelas semua prosedur harus kita lewati, tahap demi tahap kita uji, kita prediksi, baru kita 100% launching atau dijual massal, seperti itu. Intinya semua kita perhatikan dari kualitas maupun kuantitas ya. Jadi kita tidak sekedar mengejar penjualan tidak kita kejar, biar peminat yang mengejar kita, kan begitu. Kalau untuk penjualan kita kejar, kita pun mudah untuk mencapainya, karena asal bikin jual bisa, tapi enggak, bagi saya enggak seperti itu. Ini power 3 step, suplainya pakai 77 DC kali 3, yaitu negatif 77 kali 3, positif 77 kali 3, jadi kurang lebih 231 volt DC. Jadi ini power sangat besar sekali voltasenya, bahkan ini menurut saya voltase paling besar di Indonesia maupun di dunia. Jadi biasanya paling yang umum besar kan 220, 210 atau 200 volt ya. Ini 231 volt. Wattnya bisa dilihat itu, outputnya AC 125,300 sekian AC, output speaker yang bawah. Bisa kita tunjukkan ini. Ini adalah output dari speaker, yaitu voltasenya, multimeternya berada di skala AC. Yang ini adalah watt powernya, yaitu 3926 watt, belum dikurangi drop. Jadi misalkan dikurangi drop sekitar, anggap saja kita kurangi 20 volt DC ya, dari 231 dikurangi 20 volt DC menjadi, anggap saja 221 volt DC. Wattnya kurang lebih kita kurangi sedikit, watt bersih sekitar 3600 watt lebih, tapi kita ambil 3000, maksud saya 3650 watt. Sebenarnya perhitungan yang akuratnya bisa lebih ya, tapi tidak saya tampilkan di sini karena itu prosesnya lama. Saya juga bikin videonya nanti kelamaan. Itu saya berikan penjelasan. Yang hijau ini out speaker ya, atau out ampli. Sinyal kotak warna merah di sini, ini adalah tampilan voltase yang positif. Ini dua kotak ini artinya 2 step, 3 step, yaitu
Langkah pertama stepnya tidak terlihat. Langkah kedua stepnya ini kotak pertama, step kedua ini kotak ketiga. Jadi 3 step atau tiga tahapan suplai. Yaitu di sini sudah terlihat samping kanan ini. Ini di sini 0, di sini 77 DC. Ini 0 yang merah ini sini ground. 77 DC, 77 DC kali 3. Ini kali 3 jadi 6. Dari trafo itu ada 6 output, 1 CT yaitu 7. Berarti 7 output yang 1 CT. 231 volt, wattnya sekian, belum dikurangi drop. Kalau saya kan jujur-jujuran saja kalau soal watt, semua bisa dilihat. 3927 belum dikurangi drop, karena kalau simulasi seperti ini tidak ada drop sama sekali, atau dropnya paling 0, sekian, tidak sampai 1 volt. Jadi paham ya, ini power sangat istimewa sekali. Ini karakteristik yang kuning ini voltase yang negatif. Ini seperti ini nggak apa-apa, karena ini memang sinyal ini ya, sinyal DC ya. Sinyal DC karakternya negatif seperti ini, sinyal DC karakternya seperti ini. Jadi untuk kelas H kalau mau menguji itu harus pakai beban, kan begitu. Yang penting sinyal kotak ini kalau pakai beban itu terbaca. Ini terbacanya lurus antara kotak persis di tengah, yang atas juga persis di tengah kotaknya. Jadi tidak menabrak kotak ya. Kalau kelas H, kalau sinyal outputnya menabrak kotak, ini artinya output menabrak VCC, artinya mudah error atau mudah kebakar powernya. Jadi kalau ini sangat handal sekali, saya jamin tidak akan mudah error, karena memang semua dibuat berdasarkan pertapaan yang cukup lama ya. Jadi semua ada aturan mainnya. Kita punya spesifikasi sendiri bahwa barang yang kita buat harus barang yang handal, kan begitu. Kita tidak beriklan, kita tidak mengiklankan sesuatu, ini hanya memberikan pemahaman saja soal produk saya. Soal ada yang beli dan tidak itu nanti selera masing-masing orang, kan membeli itu kan tidak bisa kita si A sini beli kan nggak bisa begitu. Itu kan dari hati nurani masing-masing pembeli. Bagi yang Anda kepengen mempunyai power ampli yang benar-benar komplit dengan datanya, ya monggo silahkan dibeli, kan begitu. Tapi kan saya itu menawarkan bahwa barang yang dijual di saya itu semua melalui riset. Jadi tidak sekedar kita ganti resistor ini suaranya bagaimana, itu nanti ujung-ujungnya halusinasi. Bahkan banyak power saya yang diklaim lebih bagus dimodif katanya, tapi nggak punya data. Nah itu sama saja halusinasi ya, karena semua yang saya buat ini sudah melalui uji yang bermacam-macam, bagaimana yang terbaik itu yang dijual, kan begitu. Tentu nggak sehari 2 hari dong bikin seperti ini, waktunya itu lama ya, tidak instan, semua butuh proses. Oke, cukup sekian, ini penjelasan power 3 step, power yang sangat handal, wattnya sangat besar sekali, responnya bagus, tapi ya tidak horak karena ini tidak ada suaranya. Terus nanti kita akan update versi yang baru lagi. Ini sekedar kita munculkan supaya Anda paham bahwa 2 step 3 step itu karakteristiknya sinyal DC pada power berbeda, kotaknya 1 dan kotaknya 2. Untuk yang 2 step kotaknya 1, untuk yang 3 step kotaknya 2. Begitu ya. Oke, cukup. Terima kasih.